Penerjemahnya Ustadz Ustadz Dian Abdillah Abdullah. MPD. Oh, jadi ini juga salah satu buku yang diterbitkan di ini ya, Ustadz ya? Ya. Penerbit program KPI ya. Di antaranya ini ada buku Mengenal Dasar-Dasar Bahasa Arab, karya Dr. Mamat Zainuddin. Yang benar itu judul ada, penulis ada, di sini harus ada nama penerbit gitu. Kalau cover luar mereka nggak lihat gitu. Oh, jadi yang lihat cover dalam. Mereka itu lihatnya cover Cover dalam. Lihatnya di situ, kemudian yang desain ininya. Nama penerbit Indonesia Sinta 1. Sinta 1. Untuk di luar ya Scopus kayak gitu. Scopus, Masya Allah. Ini diterjemahkan oleh Al-Ustadz Fahmi Ridho bin Mustafa Hamad, Masya Allah. Ya, kemudian ini dan sebagainya, Masya Allah, luar biasa ya. At-Tabsit lil Burhan fi Tajwidil Quran. Setelah ini jadi, banyak yang bilang, kalau buku bahasa Arab yang termasuk antum juga ya, kalau bahasa Arab kan yang paham ya orang Arab atau orang yang pernah belajar bahasa Arab. Kenapa nggak buat buku bahasa Indonesianya? Nah, saya buat lagi ini, saya terjemahkan ya, kurang lebih waktu itu udah 2 pekan ya, yang pas bulan Ramadan lagi liburan ya. Jadi cuman ini 160-an halaman, jadi 280 berapa gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah telah hadir bersama kami Ustadz Mada Wijaya Kusuma, MPD. Merupakan kehormatan bagi kami atas kehadiran beliau. Gimana kabarnya? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, ya tempat ini sebenarnya dulunya tempat beliau. Bahkan sampai sekarang saya cuma numpang, Ustaz ya. Baik, insya Allah pada kesempatan ini saya bersama beliau akan sedikit membahas mengenai penerbit program studi komunikasi dan penyiaran Islam Stiba Ar-Roya, yang kalau ya sependek pengetahuan saya ya, tentunya penerbit ini ya beliaulah pelopornya ya, kalau saya sependek pengetahuan saya seperti itu. Artinya ya mengurus dari awal ya, kemudian sampai sekarang ya, tentang penerbit ini ya. Saya ingin tahu ya bagaimana apa ini kalau penerbit itu menciptakan ya, bukan ya? Produksi penerbit ini, bagaimana izinnya, kemudian bagaimana pengalaman beliau sebelumnya, dan apa-apa saja yang buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit KPI ini. Mungkin itu secara umumnya seperti itu. Baik, Ustadz, Masya Allah, insya Allah kita menyelami penerbitan ya, tentang penerbit di program studi dan komunikasi penyiaran Islam ini, yang mana sebenarnya tempat ini kan punya KPI, Ustadz ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dekat kanan aja, Ustadz, nggak apa-apa kalau misalkan. Ya, jadi untuk studio radio ya, ya pengelolaannya ya pasnya memang oleh Prodi KPI gitu ya. Tetap gimana kebijakan mudir ya. Berkaitan dengan penerbitan. Ya berarti tadi diawali dengan pendirian ya. Pendirian penerbitan. Nah, nanti setelah berdiri lalu produksi buku-buku atau penerbitan buku. Kalau boleh tahu, Ustadz, itu di tahun berapa, Ustadz, ya, diterbitkan ini untuk penerbitannya? Ini sebenarnya kan Stiba Ar-Roya berawal dari 2012. Ya, 2012. Kemudian berbagai kegiatan, seminar dan sebagainya berjalan. Nah, kita langsung didorong untuk punya kegiatan yaitu INCIS ya, International Conference gitu. Nah, kalau ini berbeda dengan penerbitan. Ini arahnya ke jadi kita mengharuskan adanya
ISSN gitu ya, ada nomor ISSN dari LIPI ya, LIPI Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, untuk jurnal, kemudian ya proceeding, nah, itu dikeluarkan dari sana. Tetapi setelah ada KPI di 2018, berarti dari 2012 ke 2000 berarti 6 tahun ya? Ya itu belum ada. Nah, setelah 2018 lalu berjalan beberapa semester, sekitar 3 ya atau berapa. Kemudian kampus mendorong agar ada seminar, yaitu seminar berkaitan dengan komunikasi gitu, seminar komunikasi dan penyiaran Islam. Kerjasama ya terselenggara, lalu ada seminar ya secara online ya. Nah, kemudian produknya adalah buku proceeding. Nah, kalau kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun itu baiknya dikeluarkan ISSN, tapi untuk seminar KPI masih belum yakin apa terselenggara tiap tahun, maka kemarin sudah cukup saja ISBN saja. Dan ISBN ini ternyata bedanya apa Ustaz? ISBN sama ISSN. Nah, ISSN itu nomor ya yang dikeluarkan ya biasanya periodik gitu ya. Jadi kalau seperti majalah gitu, lalu jurnal itu kan nomornya sama, tapi nanti ada volume berapa gitu, nomor berapa. Jadi setiap tahun dua edisi ini ya buku yang dikeluarkan gitu, atau setiap tahun 1 atau 3 gitu. Nah itu jadi ada juga kan majalah bulanan juga. Nah itu setiap bulan ada. Nah itu baiknya ISSN. Tapi kalau sekali cetak ya bukan sekali cetak, namanya sekali terbit. Nah itu adalah ISBN. Untuk cetaknya boleh beberapa kali cetak. Tapi isinya kan pada umumnya isi buku tersebut sama, perbaikan hanya sedikit. Berarti awalnya itu Ustaz hanya ini dong, untuk proceeding ya? Nah, yang mengupayakan pendirian ini diantaranya adalah Ustadz Rizal gitu. Beliau yang melakukan registrasi gitu. Lalu setelah buku proceedingnya ya oleh tim disusun ya, nah, saya ikut di sana juga merapihkan makalah isinya, kemudian baik sebentar sebelum lebih jauh, mungkin ada yang masih belum paham proceeding ini apa. Nah, proceeding secara umumnya. Proceeding itu ketika ada seminar baik dalam negeri ataupun luar negeri, itu baiknya dikumpulkan materi-materi dari semua peserta itu ya, materi-materi pengetahuan. Apakah hanya pembicara saja, jadi makalah-makalah pembicara saja, lalu dibukukan, ataukah kumpulan judul dan abstrak kayak gitu, atau lengkap gitu, judul, abstrak, dan isi dari ya misalnya penelitian gitu, atau isi dari bahasan masing-masing. Jadi selesai seminar semua dikumpulkan, dijadikan satu, itulah namanya proceeding. Proceeding. Gitu. Dan ya kita dalam penamaan juga ada ketentuan gitu. Jadi ketika membuat buku proceeding ya ada contoh-contoh yang diberikan oleh pihak LIPI juga. Jadi pihak LIPI ataupun ya ISBN juga. Jadi maksudnya berkaitan dengan proceeding dibantu oleh LIPI. Nah, untuk ISBN dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Oh, beda tuh ya yang mengeluarkannya. Beda lembaganya beda. Lembaganya berbeda. Seperti itu. Baik, dari awal penerbitan proceeding kan waktu itu belum ada belum ada penerbit KPI Ustaz. Awalnya kita terbit di mana itu Ustaz? Acara
maksudnya berkaitan dengan Kan apakah proceeding pertama dari seminar yang diadakan di Arroya itu diterbitkan dari dari penerbit KPI sendiri atau iya. sebelum itu kembali kepada registrasi yang dilakukan. Jadi kita untuk acara INCIS, International Conference ya, berkaitan dengan Islam, bahasa dan sebagainya. Ini kita registrasikan bahwa Stiba Arroyah akan menerbitkan proceeding, lalu dikeluarkan misalnya proceeding dalam bentuk cetak. Kemudian ternyata dilihat, oh kita juga perlu nih yang berbentuk elektronik, lalu daftarkan lagi. Pernah mendaftarkan dengan nama lembaganya LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Jadi untuk konferensi INCIS yang mengeluarkannya diantaranya Stiba dan LPPM. Untuk seminar Arroyah, karena memang sifatnya akan seperti buku ya, sekali dikeluarkan, jadi nama proceedingnya juga buku proceeding gitu ya, di covernya itu. Ini yang ada di depan antum ini proceeding bukan. Untuk ini buku pribadi, buku pribadi dosen ya. Ini karangan Syekh lalu diterjemahkan oleh dosen. Karangan Abdul Wahab bin Nasir At-Tuwairi. Penerjemahnya Ustaz Dian Abdillah MPD. Oh. Jadi ini juga salah satu buku yang diterbitkan di ini ya, Ustaz ya. Ya. Penerbit Perum KPI ya. Judul berbahasa Arabnya Al-Yaum An-Nabawi. Ya. Baik. Saya kira tadi enggak bawa proceeding, Ustaz. Saya enggak bawa. Baik. Sebelum kita lebih berbicara lebih jauh, Ustaz ya. Berarti adanya penerbit KPI ini tepatnya di tahun berapa, Ustaz? Ini saya lihat sepertinya di 2019 ya, kita lihat nih. Kita lihat di sini ada buku pertama. Buku pertama yaitu buku proceeding KPI. Yang paling pertama. 2020. Berarti penerbitnya baru, Ustaz ya? Ya, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ya, 2020. Nah, kalau misalkan ada yang mau bertanya, Ustaz, untuk mendirikan penerbit itu apa saja yang harus disiapkan? Ya, jadi atau syarat-syaratnya begitu, Ustaz? Berkaitan dengan syarat itu sebenarnya ada dua. Bisa maksudnya yang mengajukan itu bisa dari kampus untuk kegiatan akademik, bisa juga dari pribadi, yaitu dengan syarat adanya yayasan ya, akte yayasan gitu. Ya seperti itu. Misalnya dengan tujuan sosial apa dengan tujuan usaha gitu. Oh, itu boleh ya? Bisa. Oh, jadi atas nama pribadi boleh? Pribadi bisa. Tapi dengan syarat ada yaitu ada akte yayasan. Oh, berarti maksudnya pribadi tapi harus ada syarat akte yayasan, berarti orang ini harus bagian dari yayasan. Oh, seperti itu. Itu yang pertama. Yang ada lagi yang syarat yang lain, Ustaz? Kalau dari kampus itu seperti tadi bisa dari pimpinan membuat surat ya, misalnya pimpinan sekolah tinggi atau universitas gitu mengajukan. Oh, kalau kita sendiri di penerbit KPI? Ya, dari Dr. Budian. Dari Dr. Budian ya. Saya buka ya. Iya, baik. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi adanya penerbit KPI ini memang cukup baik sekali menjadi media untuk publikasinya karya-karya dosen, juga beberapa karya mahasantri. Saya dengar ada juga beberapa mahasantri yang udah dicetak bukunya, Ustaz ya. Ya, baik. Nanti kita berbicara tentang beberapa buku yang sudah diterbitkan. Baik, berarti tahun 2020 bulan Juli. Oh, bulan Juli. Itu sudah menerbitkan buku pertama. Itu buku pertama yang diterbitkan proceeding tadi, proceeding. Di INCIS tahun berapa itu? Ini nama kegiatannya buku proceeding untuk kegiatan Seminar Nasional Daring Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan temanya dakwah di masa pandemi COVID ya.
Berarti yang seminar-seminar sebelumnya itu masih di LPM Ustaz ya? Seminar sebelumnya di Di LPPM LPM. atau dengan nama Setibaro ya. Oh, dengan nama Stibaro ya. Baik, penerbit KPI, Masya Allah. Begini Ustaz, ini ada yang perlu juga saya tanyakan. Kalau untuk mengeluarkan ISBN Ustaz, itu prosedurnya bagaimana? Kalau kita sudah terdaftar, sebenarnya mudah. Ada website yang disediakan. Jadi saya bercerita aja di masa lalu ya. Iya, iya. Jadi dulu di tahun 2004 atau 2005 juga saya terlibat di penerbitan. Di penerbit Zain Al-Bayan, dulu saya membantu dosen yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Arab di UPI Bandung Ustaz ya? Bandung, karena mereka Berarti sebelum masuk Arroya Ustaz? jadi karena pada umumnya mereka sudah magister, sudah doktor dan ingin mendapatkan gelar profesor ataupun proses kepangkatan agar syarat-syarat sebagai dosennya, tugas-tugas dosennya terpenuhi, maka karyanya tidak sekedar makalah yang dijilid saja, tapi harus ada nomornya gitu, baik berupa cetak atau seperti apa. Nah, saya diamanahi, dilibatkan oleh Profesor Yayan Nurbayan ya, beliau pakar balaghah, dilibatkan di penerbit Zain Al-Bayan. Zain Al-Bayan. Nah, kemudian banyak buku yang diterbitkan, diantaranya ini ada buku Mengenal Dasar-Dasar Bahasa Arab, karya Dr. Mamat Zainuddin dan juga Dr. Yayan Nurbayan. Ini yang penerbit yang waktu antum masih di Bandung Ustaz? Ya, waktu dulu Boleh saya lihat sebentar Ustaz? Ya, buku-buku sederhana di masa lalu sih, ya itu juga gini ya, diawali dengan tantangan gitu. Jadi sebenarnya untuk merapihkan layout saya bisa gitu, tetapi ada keinginan mencoba untuk berbagai software. Jadi dari software misalnya Microsoft Word yang sederhana gitu, atau software dari Adobe gitu ya, atau dari yang lainnya, saya coba gunakan gitu, dan termasuk dari publisher ya saya gunakan, dan dengan dengan konsep ATM ya, amati tiru modifikasi ya. Jadi lihat buku-buku Muslim Inggris, Muslim di luar negeri gitu. Oh, ternyata mereka rapi dan bagus, diikuti gitu ya. Buku-buku berbahasa Inggris, karya-karya Muslim di luar negeri saya ikuti tata letaknya, lalu dibuat. Di antaranya, berarti itu untuk autodidak Ustaz? Ya, jadi awalnya setelah, walaupun sejak SD itu orang tua sudah ada komputer dan sering ya keluar negeri bawa komputer gitu ke Singapura dan sebagainya, tapi saya sendiri tidak memegang komputer. Dan ketika kuliah semester pertama juga memasang atau melepaskan listrik CPU saja dimarahi gitu, katanya jangan nanti rusak katanya. Nah, tapi setelah diberi komputer Pentium 2, nah saya mengotak-atik gitu ya. Pentium 2 saya utak-atik, dibersihkan dan sebagainya, sampai mengenal apa itu komputer dan berbagai softwarenya. Dengan modal Pentium 2 atau Pentium 3 saja saya bisa produksi banyak buku-buku gitu. Di antaranya buku-buku balaghah yang paling banyak gitu. Ada tentang ma'ani gitu, tentang bayan gitu. Ya karena dosen saya pada umumnya adalah dosen-dosen balaghah. Lalu setelah karya-karya Dr. Mamat dan Dr. Yayan juga diterbitkan, kemudian dosen-dosen lain pun diajak agar ya saya membantu mereka gitu. Berarti mereka hanya ngirim naskah, yang ngurus semua antum? Pendirian Zain Al-Bayan saya bantu mulai dari khotamnya, logonya gitu ya. Lalu mengenai suratnya beliau yang buat. Lalu waktu itu surat itu langsung gitu, teknik
pendaftaran di masa lalu itu saya datang ke Jakarta gitu. Langsung. Datang ke Jakarta dan dulu berbiaya. Untuk nomor harganya 25.000 setiap satu nomor. Untuk nomor ISBN International Standard Book Number. Untuk yang versi barcode itu Rp75.000 gitu. Itu awalnya antum waktu ngurusnya di tahun berapa, Ustaz? Ya sekitar ini nih. Kalau di buku itu saya lihat 2006. 2006 ya. 2006. 2005, 2006 ya. 2006 ya. Berarti Ar-Royah ini masih tahap pembangunan kan 2003 sampai 2006 baru pertama kali penerimaan mahasiswa Iqdad ya. Datang langsung karena memang ada transportnya ya, ada transportnya, lalu ada biayanya, maka bisa gitu, walaupun dengan bis ya berangkatnya. Nah setelah dari Bandung ke Jakarta ya seperti itu. Nah setelah ya mengetahui, nah ternyata kewajiban yang ada itu adalah mengirimkan buku-buku yang telah diterbitkan gitu. Kalau di masa lalu selalu buku cetak saja yang diberikan dan belum ada buku elektronik gitu ya. Perbedaan ISBN di masa lalu dengan sekarang ini adalah gratis gitu ya, bebas ISBN biaya layanan ISBN dari Perpustakaan Nasional gitu. Kalau dulu berbayar, Ustaz? Kalau dahulu 25.000 untuk per satu angka dan gitu. Untuk barcode-nya 75 jadi bisa 100.000 gitu. Nah kalau sekarang gratis, hanya saja karena di masa pandemi ini banyak yang kerja di rumah, banyak yang berkarya, nah gitu ya. Jadi biasanya 3 hari keluar nomor ISBN, sekarang bisa 8, 9 atau 10 hari gitu. Jadi cukup lama gitu. Dan jenis bukunya ada 2 jenis sekarang. Ada buku fisik yang dicetak ya. Seperti yang dicetak gitu. Ada juga buku elektronik gitu, atau e-book atau PDF gitu. Itu juga boleh. Tetap saja kedua-duanya ada kewajibannya. Untuk buku elektronik kita juga harus mengupload, menyerahkan karya kita gitu untuk itu ke perpustakaan nasional ya, dengan upload nama websitenya e-deposit gitu ya. Untuk ISBN Perpusnas Go.id gitu. Seperti itu. Berarti kalau jangka waktu mengurus ISBN normalnya itu biasanya sekitar 3 hari, Ustaz ya. Sekarang sudah susah. Agak banyak yang berkarya jadi ngantri gitu, Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah ya, antum sudah ternyata sebelum, saya kira waktu di Ar-Royah aja Ustaz ngurusin penerbitan, ternyata sebelum masuk ke Ar-Royah udah Masya Allah. Tadi saya lihat nama antum di situ dan itu tahun 2006 mengurus penerbitan, percetakan buku dan lain sebagainya. Masya Allah. Kemudian seperti ini Ustaz, kalau boleh tahu sudah berapa karya yang diterbitkan di penerbit KPI Ustaz semenjak tahun 2020 ya berarti ya? Ya. Ya alhamdulillah, sebenarnya targetnya inginnya kan setiap bulan ada gitu, lalu setiap dosen terlibat dan minimalnya ada proyek penerbitan di kelas gitu. Tetapi ya alhamdulillah, walaupun memang ya itu kan keinginan, ya alhamdulillah di sini bisa dilihat kita sudah berapa nih, cukup banyak ya. Ada 19 di sini, ada 19 ISBN yang dikeluarkan oleh KPI ya. ISBN. KPI itu berarti bukan berarti 19 karya buku, tapi bisa jadi satu buku itu 2 gitu ya, mungkin versi seperti ini dan versi e-booknya gitu. Oh berarti kalau ada juga yang e-book saja, ada juga yang ISBN saja. Berarti kalau misalkan satu karya, misalkan saya nulis buku ini, kemudian saya mau mendaftar atau mau mendapatkan nomor ISBN itu bisa 2 ya, bisa yang dari versi cetak dan bisa e-booknya. Nah, apa sih bedanya? Bedanya pemanfaatannya. Kalau sekarang kan ada
market ya, ada pasar elektronik gitu, mungkin kita simpan di Google gitu, dijual seperti apa, atau kita punya web sendiri lalu dijual ataupun dibagikan gitu. Misalnya kalau elektronik, atau yang fisik tujuannya memang dibagikan, ada dari dana sosial gitu ya, dibagikan kepada kaum muslimin ya boleh, ataupun dijual juga boleh. Nah, yang beratnya itu di pihak penerbitnya, yaitu apa? Yang pertama registrasinya ternyata semua bagian itu diminta, covernya ada nggak? Oh ada. Nah, cover yang diminta itu adalah cover dalam. Cover dalam itu, oh ini versi lama ya. Nah, yang seperti ini tidak dibenarkan gitu. Jadi kalau versi yang benar itu judul ada, penulis ada, di sini harus ada nama penerbit gitu. Kalau cover luar mereka nggak lihat gitu. Oh, jadi yang lihat cover dalam. Mereka itu lihatnya cover dalam. Lalu bagian di sininya juga, di sininya harus lengkap gitu dan sesuai. Judulnya seperti ini, mengenal dasar-dasar bahasa Arab, dalamnya juga harus sama. Harus gitu. sesuai. Semua nama-nama layoutnya di situ, kemudian yang desain ininya. Nama penerbitnya harus ada. Lain-lainnya adalah yang diminta ya dalam penerbitan itu, satu cover dalam, lalu balik cover, lalu ada kata pengantar. Kata pengantar harus ada. Nah, sering kali dosen atau yang lainnya menyiapkan naskah tapi belum membuat kata pengantar. Masya Allah, luar biasa. Nah, pada akhirnya kan kita didorong gitu, di penerbit didorong untuk membaca, memahami apa isi bukunya, lalu membuat kata pengantar. Baik. Berarti secara ringkas, Tad, kalau saya simpulkan, syarat untuk mendaftar atau mendapatkan nomor ISBN dari karya yang sudah kita buat, yang pertama itu cover. Yang pertama pendirian. Setelah berdiri penerbit, kemudian ada covernya, cover dalam, lalu bagian belakangnya ada kata pengantar, daftar isi. Setelah itu selesai. Oh, berarti kita nggak bisa ini, Ustaz, yang mendaftarkan atau mendapatkan ISBN itu memang harus melalui penerbit, Ustaz ya? Misalkan saya pribadi ini misalkan punya karya, saya pingin dapat ISBN, jadi saya nggak bisa mendapatkan kecuali melalui jalur penerbit. Ya, hanya melalui penerbit, baik penerbit kampus atau penerbit ya inilah masyarakat gitu. Masyarakat. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau begini, Ustaz, memangnya ada nggak perbedaan buku yang di ISBN dan buku yang tidak di ISBN? Kemudian dari apa namanya, kira-kira apa sih perbedaan dan pengaruhnya gitu, Ustaz? Kalau misalnya seseorang menulis misalnya dasar-dasar nahwu gitu ya, lalu disampaikan di kelas, lalu dibawa pulang ataupun disimpan di rak. Nah, buku tersebut dengan penulisnya tidak akan terdata di perpustakaan. Kalau ini tidak di ISBN. Ya gitu. Termasuk karena ISBN ini internasional ya, bisa juga diketahui oleh masyarakat dunia gitu. Apalagi kalau memang buku tersebut kita bagikan secara online. Jadi kalau misalkan ada orang mau menerbitkan buku atau mencetak buku tanpa ISBN, sebenarnya sah-sah saja, Ustaz ya? Itu menjadi amal, menjadi buah karya, hanya saja perbedaannya kalau memang kita ini ingin sebagai dosen atau sebagai posisi akademis memerlukan data gitu ya, maka registrasinya itu dengan ISBN gitu. Baik. Kalau seorang dosen misalkan, Ustaz, punya karya, punya buku dan sudah di ISBN, pengaruh ISBN untuk dosen itu apa, Ustaz? Apakah ada nilai plus, kepangkatan dan lain sebagainya? Jadi kita ini ya khususnya dosen punya 3 kewajiban, diantaranya pengajaran atau pengajaran ya, kegiatan di kelas, lalu ada juga penelitian, dan terakhir ada pengabdian masyarakat. Kegiatan di kelas itu ada persiapan. Jadi kalau hanya kegiatan berarti waktu berjalan, ilmu disampaikan selesai. Tetapi bisa juga berbagai tugas tersebut menjadi karya gitu ya.
berbagai prosedur atau persiapan mengajar dan sebagainya dibukukan menjadi buku, ataupun modulnya ataupun buku ajarnya dibuatkan buku, bisa menjadi pegangan dosen dan mahasiswa. Nah, itu menjadi karya. Dan apalagi kalau karya-karya tersebut ya yang melibatkan banyak hal, dan juga nantinya itu menjadi nilai ya. Itu dulu. Yang berikutnya berkaitan dengan pengabdian, kegiatan-kegiatan di masyarakat. Itu sebenarnya kan biasanya ceramah dan sebagainya, atau ya kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya bila didokumentasikan, lalu ada laporannya ataupun disampaikan ke publik, itu bisa jadi buku juga atau bisa menjadi jurnal. Untuk penelitian, pada umumnya produknya adalah jurnal ya, seperti itu. Nilainya adalah ketika seseorang sudah S2, maka dia itu terhitung sudah memiliki 150 poin. Nah, untuk menjadi asisten ahli seperti itu harus ada kegiatan-kegiatan. Untuk menjadi lektor harus ada karya, diantaranya buku. Dan yang besar itu diantaranya adalah jurnal, artikel-artikel yang jurnal. berindeks apa sih yang paling tinggi apa saat sekarang? Ya, di Indonesia Sinta 1. Untuk di luar ya Scopus kayak gitu. Scopus, Masya Allah, luar biasa. Baik, ini di depan saya juga ya ada beberapa karya ya. Ini beberapa buku yang diterbitkan melalui penerbit KPI ya. Kalau misalkan di sini juga yang berjudul Titik Terang di Balik Dialog Muhajjabah versus Mutabarrijah ya. Sanggahan atas 20 syubhat tentang niqab atau tentang cadar ya. Penulis Abu Ismail Ibrahim bin Fatih Abdul Muqtadir Al-Hamrawi. Ini diterjemahkan oleh Al-Ustadz Fahmi Ridho bin Mustafa Hamad, Masya Allah. Jadi ini juga salah satu buku atau karya dari dosen ya, dari Ustadz Fahmi Ridho ya. Kemudian sebenarnya nih saya kemarin minta file ke beliau ya, saya sendiri yang cetak. Saya minta izin ke beliau, Ustadz saya cetak bukunya. Ya nggak apa-apa, saya cetak 2 atau 3. Satu buat saya, satu saya berikan beliau, satunya saya taruh di Idarul. Nah, dan alhamdulillah ya, ini juga salah satu karya saya sendiri. Awalnya saya kan menulis yang ini, Ustaz. Nah, nulis bahasa Arab. Saya pernah menulis ini, tujuannya sih cuman buat buku pegangan aja, Ustaz. Buku pegangan tajwid biar saya bisa ngajar dengan ada buku pegangan sendiri. Nah, setelah saya tulis, saya sama sekali belum pernah terpikir ngurusi SBN dan lain sebagainya. Tapi setelah jadi, antum arahkan seperti ini, antum minta covernya, kemudian ini dan sebagainya, Masya Allah, luar biasa ya. At-Tabsit lil Burhan fi Tajwidil Quran. Setelah ini jadi, banyak yang bilang kalau buku bahasa Arab yang termasuk antum juga ya, kalau bahasa Arab kan paham ya orang Arab atau orang yang pernah belajar bahasa Arab. Kenapa nggak buat buku bahasa Indonesianya? Nah, saya buat lagi ini, saya terjemahkan ya, kurang lebih waktu itu udah 2 pekan ya, yang pas bulan Ramadan lagi liburan ya. Jadi cuman ini 160-an halaman, jadi 280 berapa gitu. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya saya juga nggak bisa selesaikan kalau tanpa bantuan antum, Ustaz. Dari ISBN, kemudian alhamdulillah dibantu Ustadz Halim Fakih. Namun dibantu juga sama Ustadz Halim Fakih. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal jariah, Ustadz ya. Ya, kalau buku ini terlalu diajarkan, ya mudah bisa menjadi amal jariah buat antum juga. Baik, Ustadz. Kalau penerbit Ustadz di kampus ya, itu ada nggak target, misalkan kalau kampus sudah memiliki penerbit ya, kalau kita sudah ada penerbit KPI, itu ada nggak peraturan misalkan harus menerbitkan berapa buku, misalkan dalam setahun harus 2, dalam setahun harus 3, jika tidak ini penerbitnya ada konsekuensi apa gitu? Ya, berkaitan dengan jurnal, karena kita
misalnya jurnal Royah Al-Islam gitu, Royatul Islam, atau jurnal Mauriduna, jurnal Ukaz. Nah, ini di awal sudah ada ya komitmen gitu. Ini diterbitkan berkala, apa setahun 2 kali. Nah, ternyata pihak ya LIPI ya meminta agar selalu konsisten gitu. Konsisten dalam banyak hal, covernya, tata letaknya gitu ya, kerapihannya gitu, dan terbitnya gitu. Jangan sampai ada jurnal yang bolong-bolong atau pada akhirnya kosong atau mati gitu. Nah, untuk buku berbeda. Kalau buku bila kampus kita produktif menghasilkan 100 buku ya alhamdulillah. Menghasilkan hanya 1-2 buku ya tidak apa-apa. Jadi kembali kepada kondisi ya. Kebutuhannya misalnya di prodi KPI tidak ada lagi buku yang diterbitkan untuk beberapa tahun ini ya tidak apa-apa. Lalu ada penerbit baru di prodi PBA, Pendidikan Bahasa Arab, dengan karya-karya bahasa Arab ya itu juga boleh gitu. Tapi untuk saat ini saya bertanya kepada pimpinan apakah perlu ada penerbit-penerbit di tiap bidang ya, di tiap lembaga. LPPM membuat penerbit, lalu jurusan A, B, C, D membuat penerbit, ternyata dicukupkan di KPI dulu gitu ya. Jadi untuk saat ini KPI mewakili berbagai penerbit yang akan didirikan di Stibaroya, dan untuk ISSN itu bisa langsung aja ke LIPI. Tapi kalau ISBN melalui penerbit KPI gitu. Masya Allah. Dan saya juga merasa sangat terbantu sekali ya. Kemarin sempat bingung, aduh gimana ini. Ternyata antum intinya saya terima kunci gitu ya. Sudah beres semua, baru antum sebutkan ISBN apa udah beres semua. Masya Allah, luar biasa. Kemudian begini Ustaz, ada nggak pengaruh penerbit ya dengan prodi? Misalkan dari segi akreditasi atau bagaimana? Ya, dengan adanya penerbit ini berarti ada ruang gitu ya, ada media gitu, ada tempat untuk mempublikasikan karya gitu. Jadi yang diminta untuk berkarya itu bukan hanya dosen, tetapi mahasiswa juga. Bisa saja kumpulan karya para dosen dibukukan, atau kumpulan karya mahasiswa, atau kerjasama atau mahasiswa yang dibimbing oleh dosen boleh gitu. Untuk buku itu, isi buku ya masih bisa dibilang terbuka gitu. Sifatnya ada fiksi ya, ada yang senang dengan novel, membuat novel. Kemarin saya mengusulkan kepada salah satu dosen, Bu atau Ustadzah ya, bagaimana kalau membuat misalnya cerpen 3 paragraf, pentigraf ya gitu. Pentigraf. Paragraf 1 awalnya, lalu isinya, lalu penutupnya. Setiap orang pasti bisa menulis 3 paragraf gitu. Nah, bila ada 50 mahasiswa di kelas, pasti sudah jadi satu buku gitu. Nah, jadi ada yang hanya 1 halaman tiap orang, lalu dikumpulkan menjadi buku. Kumpulan misalnya puisi Islami mengenai corona misalnya gitu ya, atau apapun. Nah, jadi yang sederhana bisa, yang berat-berat bisa gitu ya. Wah, ini buku tentang sistem informatika atau apa gitu ya, atau mengenai telaah atas kitab apa gitu ya, atau berbagai kitab. Nah, ini kan harus dengan juhdi gitu ya, harus dengan keseriusan. Nah, yang seperti itu juga bisa ditulis dengan bahasa apapun bisa, hanya saja tetap di pihak Jakarta karena keterbatasan software dan juga petugasnya ya, mereka menerimanya data-data yang berbahasa Indonesia luarnya, lalu gambarannya itu ada sinopsis gitu ya, bagian belakangnya ya diharapkan mungkin berbahasa Indonesia, lalu nanti ada yang lainnya berbahasa Indonesia. Nah, sisanya dalamnya boleh
Bebas. berbahasa Arab, Inggris atau Ini bahasa seperti contohnya ini, Ustaz ya. gitu, iya. Nah, ini seperti contohnya. Ya, itu. Mana tadi? Ini yang buku saya dulu. Ya, ini kan apa namanya? Judul ini, oh bukan yang ini Ustaz, ini yang versi lama kayaknya. Kan yang itu kan harus pakai tulisan Latin, Ustaz ya. Iya. Oh, jadi kalau mau tulis buku pakai bahasa apapun boleh, tapi intinya ketika nanti mau didapatkan ISBN, jadi covernya, cover dalam, kemudian kata pengantar dan daftar isi, itu harus berbahasa Indonesia. Kalau dalamnya terserah bahasa Arab, bahasa Inggris, boleh ya. Ini salah satu seperti buku At-Tabsir lil Burhan. Oh iya, Masya Allah. Jadi adanya penerbit ini menjadi media gitu ya. Nah, dan alhamdulillah kampus kita juga telah ya dengan adanya mudir, ada pimpinan, ya, ketua, ada penghargaan bagi para penulis. Jadi mudah-mudahan menjadi dorongan gitu, penyemangat untuk menulis jurnal, sedikit tapi harus sangat serius. Untuk menulis buku ada yang sederhana, ada juga yang dalam gitu. Itu bisa menjadi karya. Dan bisa dikatakan kalau buku itu ya jejak hidup kita, jejak karya kita, jejak ilmu kita gitu. Kalau kita sudah meninggal, buku kita akan dibaca. Ya, salah satu pengaruh juga sih ya, kalau buku yang ber-ISBN itu kan lebih lebih diakui, Ustaz ya. Dan ketika nggak bisa dijiplak lagi, Ustaz ya. Nanti kemudian ya ada penghargaan juga dari pihak kampus ya, dari segi materi. Dan ya meskipun tidak seberapa, intinya sebagai penyemangat ya. Masya Allah. Kemudian saya kalau nggak salah pernah dengar, Ustaz, tidak semua buku yang antum daftarkan untuk dapat di ISBN itu diterima. Maksudnya ada beberapa yang ditolak. Itu kenapa, Ustaz? Sebenarnya semua buku diterima, hanya saja ada yang prosesnya langsung keluar, ada juga kesalahan-kesalahan gitu. Jadi memang dalam manajemen penerbitan itu baiknya semuanya lengkap gitu. Ada direkturnya, ada manajernya gitu, ada desainer, ada. Jadi kalau semuanya berjalan, insya Allah ada screeningnya, ada yang tasfiyah, ada yang mengecek gitu. Tapi kan kalau buku saya nggak ada, Ustaz, nggak ada manajer, nggak ada ini. Ya karena apa? Karena ya kalau ketelitiannya baik, berarti semuanya sudah lengkap. Tapi ketika untuk buku yang diterjemahkan terakhir, diantaranya karya Abdul Wahab bin Nasir At-Tuairi ya, ada 3 buku tentang Rasulullah. Itu 2 dosen lancar, 1 dosen ternyata terlewat nama penerbitnya. Di luarnya ada gitu. Di dalamnya nggak ada, padahal yang dilihat di dalamnya dikritik, ini tidak ada nama penerbitnya katanya. Gitu. Padahal cuma simpel aja, Ustaz ya. Gitu. Nah itu akhirnya menunggu lagi 1 minggu kayak gitu. Jadi itu. akhirnya setengah bulan. Padahal yang sebenarnya 1 minggu bisa beres. Iya. Berarti masih ada nggak, Ustaz, karya-karya? Mungkin ada karya misalkan mahasantri atau siswa yang alhamdulillah semuanya selesai kecuali karya Abu Aiman kemarin yang balago, Ustaz ya. Di judulnya itu ada anak judul, ternyata di bagian dalamnya nggak ada. Ya pendek kayak itu. Jadi memang harus konsisten ya. Jadi konsisten. Perubahan sedikit itu bisa sangat mempengaruhi, Ustaz ya. Nah, jadi walaupun buku ini misalnya dibagikan cuma-cuma gratis, oh ini kan cuma 20 halaman gitu. Oh ini kan buku hanya tugas gitu ini misalnya. Ya, Bu. Dan juga ini buku tugas mata kuliah tertentu gitu ya. Sederhana aja gitu. Ternyata mereka melihatnya secara terperinci atau tafsili gitu ya. Misalnya kalau memang ya kan mereka hanya meminta 4 lembar atau beberapa halaman aja. Jadi titik koma dan sebagainya itu mereka perhatikan gitu. Jadi ketika ada kritik di dalam judul, akhirnya kita mengikuti kemauan mereka gitu ya. Baik. Kemudian ini, Ustaz, yang ingin saya tanyakan, Ustaz, biasanya kan ini namanya lembar apa, Ustaz, yang ini? Di sini nih. Lembar apa? Layout bukan ya? Kan ada belakang judul. Namanya belakang judul. Iya. Kan harus ada nama judul buku, kemudian ini kan harus sesuatu yang sangat penting juga ya. Kemudian penulis,
kemudian ada editor, kayaknya seperti ada unsur-unsur tentu yang harus dimasukkan gitu Ustaz. Ada layout, kemudian layoutnya, desain covernya, kemudian cetakan keberapa, penerbit, alamat. Ini memang peraturan resmi yang memang baku atau bagaimana Ustaz? Ya, jadi alhamdulillah panduan-panduan ya, saya telah mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional, informasi yaitu ruang untuk pendaftaran, lalu pengembangan softwarenya, dan juga mengenai prosedur dan kendala-kendala yang ada di sana dijelaskan. Jadi di website ISBN Perpusnas Go.id itu sudah dijelaskan ya, diupayakan serinci-rincinya gitu ya. Jadi mereka sudah membuat alur pendaftaran penerbitan, berkas apa saja yang harus disiapkan. Seperti tadi bisa swasta yaitu masyarakat atau yayasan yang mendaftarkan atau lembaga pemerintah. Lalu berkaitan dengan apa saja syaratnya, ada akte gitu, ada ya kalau yayasan ya, atau SK dari pimpinan atau dari rektor gitu, pernyataan. Kemudian bagaimana dengan bukunya sendiri? Nah, bukunya juga di sana dicontohkan. Kalau untuk buku seperti apa? Kalau contoh buku proceeding seperti apa gitu. Buku proceeding yang hanya sekali terbit ya, karena ISBN. Bukan ISSN. Nah, kemudian ada juga kalau di buku-buku sekolah ya. Ada buku sekolah misalnya buku SD jilid 1 2 3 misalnya, atau buku ya sekolah menengah sanawiyah misalnya. Kadang-kadang ada berjilid. Nah, itu juga ada langkah-langkah penomorannya. Masya Allah. Jadi memang setiap mahasiswa ataupun juga dosen dituntut ya untuk berkarya Ustaz ya. Apalagi memang tugas inti dosen kan 3 Ustaz ya. Mengajar, kemudian meneliti, kemudian mengabdi ya, mengabdi di masyarakat. Ya, baik. Mungkin ini yang pertanyaan selanjutnya Ustaz, tentang yang paling apa ya namanya? Bukan yang paling tinggi derajatnya ini. Ada jurnal, kemudian buku, kemudian itu yang paling dijadikan sandaran utama lah Ustaz untuk sebuah misalkan referensi dalam sebuah penelitian. Itu kan ada tingkatannya Ustaz ya? Ya. Yang itu kalau bagaimana Ustaz tingkatannya? Kan saya lihat buku ini nggak terlalu, atau misalkan yang paling nomor 1 jurnal gitu. Ya, ini kembali kepada kepada jenis kegiatannya ya. Misalnya kita meneliti sesuatu, apa pemikiran tokoh atau seperti apa, berarti ada sumber primer gitu. Berarti tentu bukan jurnal atau buku ber-ISBN, tapi karya tokoh tersebut yang harus dikumpulkan dan diteliti gitu. Terus ternyata saya ingin masuk Scopus. Nah, berarti mereka memintanya kita merujuknya jurnal-jurnal internasional lagi gitu, yang berkaitan dengan bidang ilmu kita. Bidang ilmu kita kesehatan ya kesehatan di bidang apanya gitu. Lalu kayak kita fikih, berarti rujukan kita fikih. Nah, harapannya sih kita membuka jurnal-jurnal. Tujuannya apa? Tujuannya adanya jurnal itu ya berarti ada permasalahan yang diangkat dari judul, permasalahannya spesifik, lalu pembahasannya juga tidak luas ya. Jadi cukup di hal tertentu aja. Fokus. Dan kita mencoba memperbaharui gitu ya, atau menemukan sesuatu yang belum ada gitu. Jadi ada novelty-nya, ada sesuatu yang baru yang kita tawarkan, ide-ide yang kita tawarkan atau temuan yang kita dapatkan. Kalau orang-orang MIPA sains ya melalui percobaan-percobaan ada temuan, tapi kalau kita kan membaca, memahami, menelaah, oh ternyata ada sesuatu yang ditemukan gitu. Nah, dengan dituliskannya dalam berupa artikel jurnal, maka ada hal yang baru.
ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Berarti masyarakat Indonesia yang bisa membacanya. Masyarakat Nusantara ya, baik Singapura, Brunei, Malaysia. Tapi kalau ditulis dalam bahasa Inggris, banyak pihak yang bisa membaca gitu. Nah, kalau referensinya berbagai jurnal internasional, maka tulisan tersebut bagus gitu, dianggapnya bagus ya. Dan juga jurnal tersebut memang baru-baru juga, masih di tahun-tahun ini gitu. Tapi kalau kita membuka jurnalnya 10 tahun yang lalu, berarti udah usang gitu. Ini adalah teori-teori lama gitu. Begitu, berarti memang sesuai dengan perkembangan ilmu ya. Ya, jadi perkembangan kita memperluas atau mengembangkan ilmu di bidang apapun. Kalau boleh tahu, saat struktur di penerbit KPI ini ada strukturnya atau cuman antum sendiri, Ustaz? Jadi ada grup-grup yang dibuat, ada grup akhwat, ada grup ikhwan gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa dan mahasiswi dilibatkan. Untuk SK resminya memang belum, tapi saya bilang nanti akan diberikan sertifikat, dan biasanya kalau sudah selesai satu buku, peran mereka apa sebagai layout, sebagai editor, mereka mendapatkan sertifikat. Nah, idealnya terselenggara berbagai hal juga, diantaranya adalah pelatihan gitu, seminar gitu. Walaupun penerbit, tapi penerbit punya acara gitu. Jadi acara-acara mengasyikkan bagi mahasiswa yang diusung oleh penerbit gitu. Jadi kalau memang nyaman, kegiatan-kegiatan akan dijalankan. Beberapa kegiatan sudah berjalan, hanya saja di awal-awal gitu ya. Kegiatan mengundang ustadz, itu tokoh gitu, lalu berbicara, yaitu jadi sudah terselenggara, lalu sertifikat bagi pembicara dan peserta dibagikan. Hanya saja mungkin belum berjalan continue gitu ya, belum istimror gitu. Berarti kalau yang secara struktur tadi itu memang ada dari melibatkan mahasiswa juga, Ustaz ya? Iya, melibatkan mahasiswa juga. Ya. Masya Allah. Ini saat terakhir, harapan antum nih sebagai pengelola penerbit ini bagi dosen, atau harapan antum bagi mahasiswa supaya penerbit ini terus berkembang ya, dan terus konsisten. Gimana? Ya. Untuk mahasiswa pasti berbagai mata kuliah dijalani, diikuti. Nah, kesempatan bagi masing-masing itu adalah ayo gitu, tuangkan gitu, bukukan gitu. Apa yang didapatkan dari saat di kelas dicatat, boleh dalam berbahasa Arab atau bahasa Indonesia misalnya, bahasa Arab lebih baik. Kemudian dilengkapi dengan bacaan-bacaan kutub-kutub ya sebagai pengembang dari maroji utama itu gitu. Nah, setelah itu maka pemahaman masing-masing akan semakin kuat. Nah, agar tidak tulisannya kurosanya buku tulisnya itu hilang, rusak gitu. Nah, dia pindahkan ke komputer lalu dibukukan. Nah, apakah gitu ya? Apakah malu atau tidak? Jangan malu gitu. Misalnya judulnya ya cari judul yang terbaik gitu ya. Nah, yang seperti itu kan minimalnya kalau tidak dicetak dijadikan e-book, itu akan bermanfaat. Manfaatnya bisa jadi untuk sendiri dan juga untuk umum gitu, untuk mahasiswa. Bagi yang ingin ta'amuk, ingin memperdalam apa yang didapatkan di kelas. Sebentar, Ustaz. Berarti kesimpulannya untuk mahasiswa intinya nulis apa yang sudah ditulis. Ketika ada masalah teknik yang bingung, silahkan diskusikan gitu ya. Untuk menyelesaikan di terbitan bagaimana itu bisa dibantu. Intinya nulis lah, mau nulis gitu. Nah, kemudian ada juga mahasiswa yang membuat grup, punya keinginan bersama lah, mereka menyiapkan naskahnya, lalu ternyata ada desainernya di kalangan mereka, dan juga mereka hebat lah. Nah, ternyata tinggal ISBN saja, itu juga boleh. Ada yang seperti itu. Nah, untuk dosen sebenarnya ya ini kesempatan aja gitu. Jadi kalau memang belum pernah menulis, menerbitkan, nah ini
kesempatan gitu. Jadi Kesempatannya. ya ambil gitu ya. Kalau ternyata mudah di dalam setiap bulan bisa menulis 1 buku, ya berarti yakin di dalam 1 tahun misalnya 5 buku atau 6 buku kayak gitu. Jadi masing-masing itu bisa menjadi penulis gitu. Baik ya buku berkaitan dengan perkuliahan atau kumpulan makalah ilko gitu, ataupun ya tips-tips yang masing-masing atau pengalaman. Tulis lah ya. Ya, bahkan perjalanan pun bisa gitu. Bisa tuh ya. Masing-masing ada yang sudah Kayak cerita pribadi ya, gitu. Misalkan sudah senang tur ya ke pelabuhan, kemana. Itu saya banget itu satu. Itu dituangkan aja gitu. Misalkan saya dari Kalimantan nih, perjalanan hidup saya ke sini, saya tulis, sudut tulis, saya terbitkan episode ya. Ya, tapi tentu saja bukan datar kan, tapi kita ada misi. Oh, ternyata di tengah-tengah cerita itu ada nilai-nilai yang ingin kita ada apa memunculkan hadis, apa memunculkan ya pesan-pesan gitu, ayat-ayat seperti itu. Oh ya, tadi kan sempat antum sampaikan bahwa ada yang buku bentuknya fiksi, ada yang itu maksudnya ada bentuk-bentuk buku. Kalau misalkan buku saya secara pribadi ini masuknya di bentuk apa ini, Ustaz? Jadi ada buku itu ada 2, ada fiksi dan non fiksi. Berarti ini non fiksi berarti ya. Ada kalau fiksi mungkin remaja kayak gitu ya. Nah, kalau non fiksi berarti bisa jadi berupa karya ilmiah gitu, atau buku-buku dari yang kaitannya dengan ilmu lah. Kalau misalkan yang bukunya Ustadz Fahmi ini termasuk buku hampir semuanya ya kita seringnya menerbitkannya non fiksi. Non fiksi Ustadz ya. Ada nggak Ustadz yang pernah yang menerbitkan fiksi Ustadz? Yang fiksi dahulu kan saya sempat mengajar mata kuliah bahasa Indonesia, lalu mendorong mahasiswi ya untuk menulis. Nah, mereka ya mengumpulkan cerita-cerita masing-masing dan dijadikan buku. Apa judulnya itu? Ada pengalaman-pengalaman kan ya. Ada juga yang berarti ini kumpulan cerita dari mahasiswa. Mahasiswa atau cuma mahasiswa aja Ustaz? Kalau mahasiswa saya dorong dan akhirnya mereka menerjemahkan kehidupan ya sirah nabawiyah gitu. Berarti untuk mahasiswi ada buku apa ya, Tetap Melangkah atau tidak salah, Tetap Melangkah. Lalu ada juga yang lainnya. Berarti ini kalau buku seperti itu Ustaz, atas penulisnya atas nama siapa Ustaz? Nah, kalau buku jadi misalnya penulisnya 10 orang atau penulisnya 20 orang, maka penulisnya itu di dalam aja, di setiap judul ada penulisnya, lalu isinya, atau langsung di bagian akhir. Nah, maksudnya kalau yang ditulis di sini Ustaz, kalau di sini kan ada penulis, kemudian di sini ada Ustadz Fahmi Ridho. Kalau misalkan kayak gitu, kalau banyak penulis, yang dimunculkan itu adalah editornya. Oh, editornya. Editornya dia yang memiliki peran utama. Antum semua ada nama antum? Enggak, di sini ada Bu Mita atau siapa gitu. Jadi gimana siapa yang luar biasa ya. Boleh nggak Ustaz karya ilmiah dijurnalkan dan dibukukan secara bersamaan? Karya ilmiah kita masukkan ke dalam jurnal, kemudian kita buat buku juga. Boleh nggak itu? Pada umumnya artikel jurnal itu tempatnya adalah jurnal. Nah, kalau abstraknya bisa, gitu. Abstraknya kumpulan abstrak itu dikeluarkan di ISBN bisa. Bisa Ustaz ya. Tapi kalau lengkap dari judul sampai marojid referensi, nah itu baiknya tetap di jurnal. Tetap di jurnal. Oh, seperti itu. Masya Allah. Mungkin terakhir ada yang antum mau sampaikan lagi? Saya sudah nggak tahu mau nanya apa lagi nih. Karena pengetahuan saya tentang ini masih sangat minim sekali nih. Ya, dorongan saya kenapa aktif di penerbitan itu, ya pertama saya bersahabat mungkin ya dengan Ustadz Zainal Mutakin, dan beliau menginspirasi itu. Ketika saya mahasiswa, saya menemani beliau dalam penerbitan buletin remaja, studia, lalu bedah majalah remaja gitu. Karena kegiatan dakwah juga ya dengan remaja, dengan mahasiswa, itu perlu keterampilan desain dan naskah gitu ya. Maka
ya dunia penerbitan itu mengasihkan gitu. Jadi kita mengenal font gitu. Ada nggak sih di antara kita yang cinta dengan font? Kan sebenarnya hanya orang-orang tertentu gitu. Jadi sangat langka sebenarnya. font-font itu kalau saya sih nggak hafal ya, tapi oleh teman saya, oh ini pasti Cambria, oh ini pasti apa. Sampai gitu. seperti itu Ustaz ya, kayak dihafal gitu. itu. Font itu dihafalkan gitu. Terus kalau saya senang dengan font-font Arab gitu. Kalau font-font Latin sih ya hanya beberapa aja gitu. Kemudian warna gitu, apa senang warna enggak gitu, senang dengan desain apa gitu. Jadi pernah saya membuat cover Al-Arabiyah Baina Yadaik ya, Mu'jam itu mungkin saja kan satu cover bisa untuk terus diulang-ulang, tapi saya kayaknya ingin cover-cover yang lain gitu, maka saya buat gitu lebih dari 20 cover untuk Mu'jam Al-Arabiyah Baina Yadaik gitu. Jadi pencinta cover ada font-font tertentu. Nah, untuk isi juga kata Ustadz Fahmi, buku yang ini baik, yang ini baik. Nah, jadi saya juga diusahakan antara buku satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda gayanya kayak gitu. Jadi ingin mencoba gaya baru, seni baru gitu. Melakukan ya inovasi-inovasi kayak gitu. Masya Allah, luar biasa, nggak terasa. Ya, sepertinya itu yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Saat ini sudah juga mau mendekati waktu asar ini ya. Kurang lebih sudah 1 jam ya diskusi santai ini, yang mudah-mudahan diskusi ini memberikan manfaat bagi terutama saya pribadi, kemudian juga siapapun yang menyimak ya diskusi santai ini, terutama mengenai penulisan, kemudian penerbitan ya. Nanti kalau misalkan ada yang udah punya karya ilmiah atau punya tulisan namun belum diterbitkan atau belum dapat ISBN, mungkin beliau siap bantu ya. Terutama mahasiswa-mahasiswa ini ya yang punya bakat menulis, juga para dosen yang punya tulisan namun belum diterbitkan, punya skripsi ataupun tesis ya, bisa diterbitkan jadi buku satu ya. Tinggal diedit. Insyaallah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan antum diberikan kesehatan selalu. Amin. Kemudian seluruh urusan antum juga dipermudah. Kemudian bisa menjalankan seluruh kewajiban, apalagi antum sangat sibuk sekali saya lihat ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.